Selama ini aku benar kan, Mas? Kamu emang gak pernah berubah. Kamu dekati Bu Cynthia karena wajahnya yang mirip sama Widuri. Hai M-Kiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ngajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 137. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Aditya yang berusaha menghalangi Cynthia untuk mengungkap kepada Rianti. Ibu ingatkan saya pernah bilang apa? Saya janji untuk kasih tahu ibu seandainya Pak Aditya gangguin saya. Bu Cynthia, dengerin saya dulu, dengerin saya. Saya mohon sama ibu, Rianti tidak perlu tahu kalau selama ini saya deketin ibu. Iya, apalagi saya selalu ngasih bunga dan chat ke ibu yang mesra, Bu. Saya minta tolong sama ibu, tolong jangan kasih tahu Rianti. Kalau tahu semuanya, ini bisa hancur, Bu. Hancur semuanya, Bu, beneran. Kalau dia tahu, dia pasti ngamuk sama ibu, beneran. Kamu tuh takut, kamu gak mau juga keluarga kamu hancur, tapi kamu gangguin saya berani ya? Selama ini aku benar kan, Mas? Kamu emang gak pernah berubah. Kamu dekati Bu Cynthia karena wajahnya yang mirip sama Widuri. Bu, saya sudah jelasin semuanya, Bu. Ini Ibu tahu ya, kalau saya sama sekali nggak pernah berniat untuk dekat sama suami Ibu. Suami Ibu gangguin saya. Tapi kenapa Bu Cynthia masih mau ketemu sama Pak Aditya di sini? Ada orang yang kirimin saya bunga hampir setiap hari. Setiap hari. Ya bunga, chat-chat romantis. Dia bilang dia suka sama saya nggak tahu orangnya siapa. Dia selalu bilang namanya secret admirer. Jelas saya mau tahu. Akhirnya saya bilang kalau saya suka dengan semua bunga-bunganya. Saya bilang saya tertarik sekali dengan dia karena kata-katanya. Dengan tujuan cuma satu, Bu. Supaya dia keluar dan dia nunjukin dirinya siapa. Betapa emosinya Rianti kepada Aditya. Bahkan penjelasan dari Cynthia semakin membuat Rianti shock. Ini membuat Rianti hanya bisa menangis. Aditya yang menemui Rianti semakin membuat Rianti mengungkap semuanya. Aditya jadi takut. Apalagi Rianti akan memberitahu kedua anaknya. Aku yang overthinking. Aku yang curigaan sama kamu. Padahal semua curiga aku itu benar. Kamu memang mendekati Cynthia. Kamu bahkan ngirim chat mesra sama dia. Kamu kirimin bunga setiap hari sama dia. Tapi kamu sadar gimana perlakuan kamu sama istri kamu sendiri? Mau kamu itu apa sih, Mas? Bahkan sampai anak-anak sekarang percaya sama kamu. Mereka anggap aku ini adalah perempuan yang tukang curiga, tukang overthinking. Padahal bapaknya yang gak benar. Tapi sekarang aku gak bakal diam aja. Aku bakal bilang, aku akan ngomong sama Kenzo sama Aurel. Aku akan pastikan mereka semua tahu. Dan aku akan minta mereka ikut sama aku. Stop. Aku udah gak peduli. Silakan kamu mau pergi sama siapa. Sama Cynthia, sama perempuan manapun. Aku udah gak peduli. Tunggu deh, tunggu dulu. Aku bisa jelasin ke kamu. Aurel ragu untuk menyampaikan ide lagi kepada Dikta sampai dirinya ditenangkan oleh Yuda. Sedangkan Dikta yang mencari tahu soal Aurel malah dapat kabar dari Cynthia kalau dirinya gak bisa dekat-dekat lagi sama Aurel. Aditya berusaha mengajar Rianti, tapi tetap aja Rianti bersikeras. Maaf sama kamu, ini salah aku tahu. Maafin aku ya. Kamu minta maaf sama aku. Kamu minta maaf sama aku. Jijik dengar maaf kamu, Mas. Di mata aku, kamu tuh udah gak punya harga diri sama sekali. Jadi sekarang maaf kamu itu udah gak ada pengaruhnya buat aku. Kalau kamu mau talak aku, silakan, Mas. Dan kalau kamu gak mau talak aku yang akan gugat pisah kamu. Kamu harus dengerin omongan aku.
Jangan. Ya! Makanya Aditya juga menghubungi Dina. Dina sampai heran mengetahui kejadian ini yang malah memperburuk keadaan. Di lain sisi, Rianti jadi mempertimbangkan kalau dirinya akan pisah. Bahkan dirinya akan memberitahu Kenzo dan Aurel. Tapi sebelum itu ada Sandra yang menghubungi Rianti. Apalagi Sandra yang marah-marah. Karena dirinya ingin pergi dari rumah Aditya, Rianti lebih memilih untuk pulang. Dia akan segera pergi dari rumah Aditya. Bahkan dirinya juga mereject telepon dari Aditya. Sandra kepikiran soal tabrakan mutiara itu. Dan dirinya masih tetap curiga dengan Dina. OOM Kiss First. Cynthia yang baru sampai di kantor jadi ingin mencari tahu bagaimana bunga dari Secret Admirer itu selalu ada di mejanya. Saya mau tanya, kamu setiap pagi sering ngeliat kurir yang datang bawain saya bunga nggak? Seingat saya nggak ada, Bu. Nggak ada? Yakin? Yakin, Bu? Saya mau nanya, Bapak sering ngeliat kurir yang nganterin bunga pagi-pagi buat saya nggak? Setahu saya enggak, Bu. Tapi yang sering saya lihat bawa bunga mawar itu Bu Dina. Dari turun taksi langsung dibawa ke ruangan Ibu. Dina? Tapi penjelasannya membuat dirinya curiga dengan Dina. Tuh kan, Cynthia berusaha memancing Dina untuk mengungkap kebenarannya. Ibu ketemu orang itu? Jadi siapa bu orangnya? Menurut kamu siapa? Gak tahu bu. Pak Aditya? Apa? Pak Aditya bu? Ibu seriusan? Bunga itu kan hampir setiap hari sampai di meja saya ya. Itu prosesnya gimana sih? Dikasih ke kamu lewat kurir gitu? Jadi kurirnya itu random bu. Kadang ngasih ke satpam, kadang ke resepsionis. Malah waktu itu kan naruh di mobil ibu. Nah saya cuma nganterin ke ibu aja sih. Kurirnya random. Random tapi bisa pas banget selalu kamu yang nerima ya? Kok bisa? Di lain sisi, Aditya gagal menghubungi Rianti. Makanya dia menghubungi Kenzo untuk berjaga-jaga. Kalau mama kamu telepon, Ya, ngomongin sesuatu yang aneh-aneh, jangan terlalu percaya. Jangan diterima mentah-mentah. Oke? Kenapa, Pak? Papa berantem lagi sama Mama ya? Ya nggak Kenzo. Ya biasa lah. Biasa. Ya kayak kemarin-kemarin mama kamu tuh overthinking aja sama papa. Itu aja. Oke, Pak. Siap. Oke, makasih Kenzo. Gimana ini? Dia nggak beres nih sama Mama. Kemungkinan sekarang Mama udah di kantor Ibu Cynthia. Kalau menurut kamu, Din, Pak Aditya itu orangnya gimana sih? Gimana bu? Gimana? Kamu dengar dong pertanyaan saya. Pak Aditya orangnya gimana? Karena setelah dia akuin semuanya kalau dia secret admirer, saya hilang respect sama dia. Saya nggak nyaman. Kerja sama saya sama perusahaannya Pak Aditya selesai. Dan buat saya nggak masalah resiko itu. Iya bu. Sebentar ya, saya mau ke ruangannya Sandra dulu. Baik bu. Cynthia semakin memancing Dina, membuat Dina panik dan menghubungi Aditya di belakang Cynthia. Sama dengan Aditya yang berusaha menghubungi Aurel, Dina gak tahu aja
kalau Cynthia mendengarkannya dari luar. Cynthia sangat marah dengan perlakuan Dina. Tapi mereka nggak tahu aja kalau ada Sandra yang dengar obrolan mereka. Kamu sekongkol sama Pak Aditya? Dibayar berapa? Mungkin memang betul di awal itu dari kurir dikasih ke kamu, kamu taruh ke situ. Tapi saya nggak tahu nih apa nih yang kamu lakuin. Kamu sepertinya kerja sama Pak Aditya. Makanya setelah itu sebenarnya semuanya dari kamu, dari tangan kamu yang beli, kamu taruh di situ. Saya salah apa sampai kamu kayak gini sama saya? Kamu sekongkol kan? Enggak, Bu. Bukan saya, Bu. Sumpah, Bu. Bukan. Ibu bisa tanya. Kamu siapa? Saya kasih kamu kesempatan untuk jujur ya. Kamu jangan main-main sama saya. Kamu tahu saya siapa ya? Saya yang udah kamu gini, kamu tuh tahu gak kamu kerja sama siapa? Apa sih yang udah saya lakuin sampai kamu tega banget giniin saya? Apa sih? Hah? Apa yang ada di kepala kamu? Apa sih yang mereka omongin? Drama banget pasti. Oh my god, I'm really curious. Saya minta maaf, Bu. Saya nggak dibayar sepeser pun sama Pak Aditya. Mending jujur deh. Mending jujur deh. Makin marah ya, saya udah capek ini ngomong sama kamu dari tadi. Jawab saya. Kenapa kamu lakuin ini sama saya? Kenapa? Karena saya pernah ditampar, Bu, sama Bu Rianti. Saya dendam, Bu. Bu. Demi ego kamu sendiri. Sebelum ketahuan, Cynthia langsung mengajak Dina pergi keluar agar tidak diketahui siapa-siapa, termasuk oleh Sandra. Tapi ini semakin membuat Sandra penasaran. Miss Kiss jadi terharu melihat Kenzo yang mendoakan Mutiara dan mencari keadilan untuk Mutiara. Semoga Kenzo bisa mendapatkan jawaban M. Kiss First. Tolong bangunkan dia. Izinkan dia membuka mata lagi. Izinkan dia kembali tersenyum. Hamba mohon sembuhkan Mutiara, ya Allah. Hamba sudah memohon padamu setiap jam. Hamba yakin Kau Maha mendengar. Saya berharap semoga Mutiara sempat melihat siapa pelakunya, sehingga saat sadar nanti dia bisa bersaksi, supaya pelakunya bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Siapapun yang benar-benar menabrak Mutiara, baik itu Sandra atau orang lain, hamba mohon beri dia hidayah untuk mengakui perbuatannya dan ikhlas untuk menerima hukumannya, ya Allah. Nah, buat M. Kiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.